Sahabatku dalam Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Pujilah namanya yang ajaib. Ajaib apa yang difirmankan, ajaib apa yang dilakukannya. Hari ini Tuhan mau memberitahukan keajaibannya melalui firman-Nya. Kalau saudara sementara mengikuti pelayanan ini, saudara adalah orang yang Tuhan gerakkan dan Tuhan pilih untuk merasakan dan mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan melalui firman-Nya. Mari buka hati, terima dengan iman firman Tuhan saat ini. Kita akan baca. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau yang singkapkan kehendak-Mu melalui hamba-Mu. Dan untuk itu hikmatilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Dan biar Engkau taruh kuasa-Mu supaya firman dapat diberitakan berdasar pada hikmat Allah dan ada kuasa Allah bekerja. Sehingga semua yang mengikuti pemberitaan firman ini sungguh-sungguh mengalami lawatan kuasa Allah. Sehingga firman-Mu membawa transformasi dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman saat ini dari Maleakhi 4 ayat 1. Sekali lagi, Maleakhi 4 ayat 1. Begini dikatakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel melalui Nabi Maleakhi. Nama Maleakhi berarti utusan Tuhan. Umat berada di tengah kemerosotan rohani. Beribadah kepada Tuhan dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Melakukan kejahatan, bertindak gegabah, fasik, bahkan mencobai Tuhan dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak bedanya dengan orang yang beriman, yang takut akan Tuhan. Nanti dibaca di Maleakhi 3 ayat 13 dan 14. Dalam kehidupan seperti itu, para imam dan umat didorong supaya membaharui kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang. Hal ini menunjuk pada Dia yang akan datang lahir ke dunia. Tapi juga Dia yang akan datang untuk mengadili dan menghakimi dunia ini. Ia datang menyala seperti perapian. Api adalah simbol penghukuman Allah. Ingat, Allah pernah menghukum Sodom dan Gomora dengan api belerang yang turun dari langit. Nanti dilihat di Kejadian 19 ayat 24 dan 25.
api adalah simbol murka Allah. Mazmur 79 ayat 5 dan pasal 89 ayat 47. Lihat juga dibaca nanti di Matius 25 ayat 41 dan Wahyu 21 ayat 8. Di situ menunjuk api dipakai Tuhan untuk menghukum. Dia datang menghukum orang gegabah. Gegabah ini atau arogan. Orang sombong, menganggap diri paling benar. Mereka berpikir tanpa Tuhan bisa melakukan dan mendapatkan sesuatu. Bahkan juga orang gegabah, mereka berpikir bisa memperoleh keselamatan tanpa Tuhan. Orang-orang yang tidak beriman ini, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tak benar. Juga dia datang untuk menghukum orang fasik. Orang fasik itu orang-orang pembuat kejahatan. Mereka tidak percaya Tuhan dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ibadah dianggap perbuatan yang sia-sia. Allah tidak akan menghukum kalau melakukan kesalahan. Nanti dibaca di Ayub 13 ayat 16, Mazmur 10 ayat 4. Ternyata kedatangan hari Tuhan, mereka mendapatkan hukuman. Mereka seperti jerami akan terbakar habis sampai ke akar dan cabang. Sahabatku di dalam Tuhan, nubuat tentang kedatangan Kristus ke dunia melalui kandang hina Bethlehem itu sudah terjadi. Kini kita berada pada penantian yang pasti bahwa hari Tuhan akan datang untuk mengadili dan menghukum. Karena itu sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan, didorong agar tetap menjaga dan memelihara kemurnian iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat dan kokoh dan selalu berupaya menghindari diri dari cara hidup orang gegabah, orang fasik. Kita tidak jadi serupa dengan dunia ini, tapi mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan itu yang dilakukan di hidup ini. Bandingkan Roma 12 ayat 1-2. Dengan cara hidup demikian, itu pertanda kesiapan kita menyambut Dia yang akan datang kembali. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan kita. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah firman ini tetap hidup di hidup kami. Firman akan menjadi gaya hidup kami dalam nama Yesus. Dan diberkatilah semua yang mengikuti pemberitaan firman ini. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mengikuti ini, biar kuasa Allah turun atas mereka. Dan firman ini sungguh-sungguh menguatkan dan mengubahkan setiap orang dalam nama Yesus. Sehingga orang yang mengikuti pemberitaan firman ini, mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang ragu-ragu, bimbang, putus asa, diberi kepastian. Dan mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami pergumulan hidup mulai dari dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, semua dimenangkan karena firman Tuhan berkuasa. Dan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan gegabah, tindakan-tindakan fasik, mereka diubahkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan biar firman ini sungguh-sungguh datangkan
transformasi dalam hidup ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus berkati semua yang terus maksimal memberi diri melayani dan melayani Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, tim multimedia Bukit Moria Rike Manado ini semua diberkati. Dan apalagi di menjalani minggu-minggu Advent ini, tolong kami supaya kami siap menanti datangnya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan lancarkan semua yang mau dilakukan di tengah pelayanan di Bukit Moria Rike Manado ini. Tuhan lancarkan dan sukseskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Pakai panitia, pakai para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan umat Tuhan. Kiranya kami bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga pembangunan ini dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan jugalah yang berkati, yang jaga bentengi kota Manado ini, bahkan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini, bahkan jaga bangsa negara kami Indonesia tercinta, menangkan kami supaya kami tidak digerogoti lagi oleh pandemi COVID-19. Tolong Tuhan, Engkau yang pakai pemimpin kami, pemerintah yang ada, supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah dapat disupport oleh seluruh masyarakat bangsa, masyarakat Sulawesi Utara, kabupaten kota yang ada khususnya di kota Manado. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, biar kami akan menikmati sukacita dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga. Saudara tetap Tuhan pilih dan tetap mengikuti pelayanan firman ini. Saudara adalah orang spesial dan berarti bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan ada bilang dalam firman-Nya, kamu berharga dan mulia di mataku. Aku mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Selamat menjalani dan merayakan Minggu Advent. Trims.